Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di video kali ini kita akan membahas materi hukum bacaan mad tabi'i. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Sudahkah Ananda pernah mendengar istilah hukum bacaan mad tabi'i? Kemudian, apakah sudah mengenali ciri-ciri mad tabi'i dan apakah sudah menerapkannya ketika membaca Al-Quran? Mari kita lanjut ke pembahasan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hukum bacaan mad tabi'i. Apa itu mad? Di slide sebelumnya ada pertanyaan yang pertama, apa itu mad? Mad menurut bahasa artinya panjang. Sedangkan menurut ilmu tajwid, mad adalah memanjangkan bunyi suatu huruf karena diiringi oleh suatu huruf mad. Kemudian huruf mad ada 3. Yang pertama alif, yang kedua waw, dan yang ketiga adalah ya. Kemudian mad ini hanya terbagi 2. Yang pertama mad tabi'i ataupun mad asli, dan yang kedua adalah mad far'i. Jadi mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya itu adalah bagian dari mad far'i. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri mad tabi'i? Bagaimana kita mengenalinya ketika kita membaca Al-Quran? Yang pertama, jika kita bertemu dengan huruf yang berharokat fathah, kemudian bertemu dengan huruf alif sukun, maka itulah dia ciri mad tabi'i yang pertama. Apabila ada huruf berharokat fathah bertemu dengan huruf alif sukun. Yang kedua, apabila kita menemui di dalam Al-Quran huruf berharokat dhammah, ada huruf yang berharokat dhammah bertemu dengan huruf waw sukun. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga adalah apabila kita menemukan di dalam Al-Quran huruf yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun, maka itulah dia mad tabi'i. Bagaimana kita membacanya? Kita membacanya dengan memanjangkan bacaan kita dengan seukuran 1 alif ataupun 2 harokat. Selanjutnya kita akan membahas contoh bacaan mad tabi'i. Bisa dilihat di layar. Contoh yang pertama kita ambil dari ayat pertama surah Al-Qari'ah. Yang mana ciri-ciri mad tabi'inya? Nah, bisa diperhatikan di layar yang dilingkari garis berwarna merah itu adalah mad tabi'inya. Yang pertama, kita bisa ingat tadi ciri-ciri yang pertama adalah apabila huruf berharokat fathah bertemu dengan huruf alif sukun. Yang mana huruf berharokat fathahnya? Yaitu huruf qaf. Kemudian bertemu dengan huruf alif sukun. Maka kita wajib memanjangkan bacaan kita seukuran 1 alif ataupun 2 harokat. Cara membacanya adalah Al-Qari'ah. Sekali lagi, Al-Qari'ah. Nah, kita lanjut ke contoh bacaan mad tabi'i yang kedua. Yu'minuna. Ini adalah potongan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 3. Yang mana ciri-ciri mad tabi'inya? Bisa diperhatikan di layar. Ada huruf yang berharokat dhammah. Huruf apa yang berharokat dhammah? Adalah huruf nun. Kemudian bertemu dengan huruf waw sukun. Maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Maka kita wajib memanjangkan bacaan kita seukuran 1 alif ataupun 2 harokat. Cara membacanya adalah yu'minuna. Yu'minuna. Oke. Kita lanjut ke contoh yang ketiga yaitu wa yuqimuna. Wa yuqimuna. Yang mana ciri mad tabi'inya di contoh ini? Yaitu ada huruf yang berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya sukun. Maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Mari kita sama-sama membaca dari contoh yang pertama. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Kemudian yang kedua, yu'minuna. Yu'minuna. Dan yang ketiga, wa yuqimuna. Wa yuqimuna. Oke.
Oke, selanjutnya kita akan menerapkan hukum bacaan mad-thabi'i dalam Al-Quran. Silahkan Ananda membuka Al-Qurannya surah Al-Qari'ah. Kita akan membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Jadi bisa dilihat di layar, huruf yang bergaris merah adalah mad thabi'i. Ya, jadi bisa diperhatikan, kalau kita menemui ciri-ciri mad thabi'i ketika membaca Al-Quran, tadi ciri-cirinya ada 3, maka kita wajib memanjangkan bacaan kita seukuran 1 alif ataupun 2 harokat. Oke. Kita telah sampai di akhir pembelajaran. Terima kasih untuk Ananda yang sudah mengikuti dengan seksama. Kemudian Ibu berharap setelah kita membahas hukum bacaan mad thabi'i ini, kita dapat menerapkannya ketika kita membaca Al-Quran. Dan mari kita biasakan diri kita untuk setiap hari membaca Al-Quran. Tidak melewatkan 1 hari pun tanpa membaca Al-Quran. Sekian untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.